Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Nabila Ramadhani. Saya berasal dari Rombol PJKRA. NIM saya 2406010013. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi dari PPT saya yang berjudul Penjas Adaptif Tunanetra, yaitu dari kelompok 1. Definisi tunanetra tersendiri adalah individu yang mengalami kerusakan atau ketidakfungsian indera penglihatannya, mulai dari keterbatasan penglihatan hingga kebutaan total, yang membuat hambatan kemampuannya dalam beraktivitas sehari-hari dan menerima informasi lingkungan. Baik, yang berikutnya yaitu klasifikasi tunanetra. Yang pertama berdasarkan tingkat ketajaman penglihatan. 1. Penglihatan normal, ketajamannya 6/6 hingga 6/7,5. Yang kedua yaitu gangguan penglihatan ringan, ketajamannya yaitu 6/9 hingga 6/12. Yang ketiga ada low vision, penglihatan rendah. Low vision sedang, ketajamannya 6/18 hingga 6/36. Low vision berat, ketajamannya 6/60 hingga 3/60. Yang keempat ada kebutaan atau blindness. Kebutaan parsial, ketajamannya kurang dari 3/60 hingga persepsi cahaya. Yang kedua, kebutaan total, ketajamannya tidak ada persepsi cahaya. Lalu berdasarkan waktu terjadinya. Adapun yang pertama yaitu tunanetra sejak lahir dari usia 0 sampai 1 tahun dengan kondisi tidak pernah melihat sama sekali. Yang kedua, tunanetra batita dari usia 1 hingga 3 tahun. Kondisinya sempat melihat sebentar, tapi ingatan visual hilang. Yang ketiga, tunanetra balita. Biasanya dimulai dari usia 3 tahun sampai 5 tahun. Kondisi punya ingatan visual yang cukup jelas. Yang keempat, tunanetra usia sekolah, yang dimulai dari usia 6 tahun hingga 12 tahun. Kondisinya banyak pengalaman melihat dan belajar. Yang kelima, tunanetra remaja. Biasanya dari usia 13 tahun hingga 19 tahun. Kondisinya sudah punya banyak kenangan visual. Yang terakhir ada tunanetra dewasa. Biasanya dimulai dari 19 tahun hingga usia dewasa. Kondisinya sudah punya pekerjaan dan keluarga. Selanjutnya berdasarkan kebutuhan adaptasi pendidikan. Yang pertama, kebutuhan adaptasi minimal, ketajamannya 6/9 hingga 6/18. Kedua, kebutuhan adaptasi sedang, ketajamannya 6/18 hingga 6/60. Yang ketiga, kebutuhan adaptasi berat, ketajamannya kurang dari 6/60. Menurut WHO sendiri, tunanetra diklasifikasikan berdasarkan tingkat ketajaman penglihatan, yaitu kondisi di mana ketajaman penglihatan seseorang kurang dari 6/18 setelah dikoreksi dengan kacamata yang dibagi menjadi beberapa kategori low vision dan blind berdasarkan tingkat keparahannya. Kemudian adapun faktor penyebab dari tunanetra, yaitu yang pertama ada faktor bawaan yang disebabkan oleh kondisi genetik, kemudian infeksi dan keracunan saat kehamilan. Yang kedua adalah faktor yang didapat setelah kelahiran. Yang pertama ada penyakit mata seperti berikut, yaitu glaukoma, degenerasi makula, katarak, retinopati diabetik, trauma mata akibat penyakit. Yaitu kemudian ada infeksi dan keracunan, cedera fisik, kekurangan vitamin A, dan kerusakan saraf mata. Lalu kriteria tunanetra. Yang pertama pada kriteria umum yaitu tajam penglihatannya kurang dari 3/60 pada mata terbalik dengan koreksi maksimal. Kedua, lapangan pandang kurang dari 10 derajat dari titik pusat yang normal yaitu 180 derajat. Kemudian klasifikasi kriteria dari tunanetra WHO yaitu gangguan sedang kurang dari 6/18 sampai 6/60. Kemudian gangguan berat kurang dari 6/60 sampai 3/60. Kemudian dari buta yaitu kurang dari 3/60 atau lapangan pandang kurang dari 10 derajat. Adapun penanganan penjas pada anak tunanetra, yang pertama yaitu pendekatan individual, kemudian penciptaan lingkungan yang aman, yang ketiga modifikasi alat dan media, lalu instruksi yang jelas dan verbal, pendampingan dan kerjasama, kemudian pemberian motivasi dan dukungan fisiologis. Terus adapun yang selanjutnya yaitu evaluasi berkala.
Baik, adapun kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu gangguan penglihatan yang memerlukan penanganan dan pembelajaran khusus biasanya disebut tunanetra. Dalam pendidikan jasmani diperlukan pendekatan individual, lingkungan yang aman, alat dan modifikasi, serta instruksi verbal yang jelas. Proses pembelajaran meliputi orientasi, kegiatan inti, permainan adaptif, kemudian pendinginan dan evaluasi, dengan tujuan meningkatkan kebugaran, kemandirian, serta kepercayaan diri dari anak tunanetra. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.